Belakangan ini ada klaim yang gede banget beredar di beberapa komunitas. Dan hari ini kita bakal bongkar tuntas. Kita akan lihat secara kritis klaim seputar sosok bernama Kosasih Nakamoto murni berdasarkan fakta dan data. Pertanyaannya tuh, wah bombastis banget ya kan? Emang beneran ada satu orang yang megang kunci Web3? Satu individu yang katanya punya kendali atas seluruh ekosistem global yang sifatnya terdesentralisasi? Mari kita selidiki klaim yang luar biasa ini. Oke, kita nggak usah basa-basi ya. Jawaban singkatnya, berdasarkan semua fakta dan data yang bisa kita verifikasi adalah tidak, sama sekali nggak mungkin. Nah, sekarang kita bedah bareng-bareng kenapa jawabannya bisa setegas itu. Untuk ngebongkar sebuah narasi, kan kita harus mulai dari akarnya ya. Jadi, dari mana sih sebenarnya klaim yang kedengarannya hebat banget ini muncul? Siapa coba yang mulai nyebarin? Nah, disinilah kejanggalan pertamanya langsung kelihatan banget. Ternyata semua sumber klaim ini tanpa kecuali datangnya dari lingkaran dalam mereka sendiri, dari akun Facebook pribadi, postingan di komunitas Republik GCV, dan narasi yang diulang-ulang di grup internal mereka. Nggak ada satupun validasi dari pihak luar yang kredibel. Ini nih contoh paling nyata gimana narasi itu dibangun dari dalam. Gelar-gelar yang kedengarannya keren banget kayak pemegang kunci Web3 atau Presiden Republik GCV, itu ya mereka ciptain dan pakai sendiri. Tujuannya jelas, buat ngebangun citra otoritas yang sebenarnya nggak pernah ada. Jadi, kesimpulan di bagian ini udah jelas banget ya. Ini tuh klaim sepihak. Cuma sebuah narasi yang dibuat dan disebarin di dalam ruang gema atau echo chamber, di mana satu-satunya suara yang kedengaran ya suara mereka sendiri. Diulang terus sampai kedengaran kayak kebenaran, padahal sama sekali nggak ada konfirmasi dari dunia luar. Oke, tadi kita udah lihat asal-usulnya yang jujur aja meragukan banget. Sekarang kita uji pakai logika yang paling dasar, fakta teknis. Inilah alasan kenapa klaim ini bukan cuma nggak terbukti, tapi secara fundamental emang mustahil. Buat ngebantah klaim ini, kita sebenarnya cuma perlu ngerti satu konsep kunci, desentralisasi. Inilah jantungnya Web3 dan teknologi blockchain. Artinya, kontrol dan data itu disebar ke ribuan bahkan jutaan pengguna, bukan terpusat di satu orang atau satu lembaga. Simpelnya, nggak ada bos tunggal. Coba deh, lihat perbandingan ini biar jelas. Di satu sisi, ada mitos soal satu kunci Web3. Ini kan konsep sentralisasi, konsep lama. Nah, di sisi lain, ini realitanya Web3. Ada jutaan kunci privat yang dipegang sama masing-masing pengguna buat wallet mereka sendiri. Kekuasaan itu disebar, bukan dipusatkan di satu tangan. Artinya apa? Secara desain aja, ide soal adanya satu pemegang kunci Web3 global itu benar-benar mustahil. Itu sama aja kayak bilang ada satu orang yang pegang kunci buat seluruh internet. Secara fundamental, konsepnya udah salah total dan bertentangan sama prinsip dasar teknologinya. Oke, secara teknis, klaim ini mustahil. Tapi gimana soal buktinya? Siapa tahu kan kita kelewatan ada pengumuman resmi atau apa gitu? Coba kita cek bareng-bareng. Oke, mari kita lihat daftar periksanya. Ada pengumuman resmi dari Pi Network? Nggak ada. Pernyataan dari pendirinya, Nicholas Kokalis, hening. Disebut di W White Paper atau dokumen resmi, kosong melompong. Pengakuan dari industri kripto global? Sama sekali nggak ada. Semua bukti valid yang seharusnya ada, nihil. Jadi, semua cerita soal mandat ketuk palu, open mainnet, dan sebagainya itu ternyata cuma hidup dan beredar di postingan media sosial komunitas mereka aja. Tanpa ada satupun bukti resmi, klaim ini ya cuma sebatas rumor internal, bukan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, taktiknya. Karena klaim ini nggak punya dasar fakta, dia harus bergantung sama hal lain biar dipercaya. Apa itu? Ya, bahasa yang manipulatif. Coba perhatiin deh istilah-istilah ini baik-baik, karena ini red flag-nya. Presiden Web3, pemegang kunci Web3, mandat global buat ketuk palu, ini semua bukan istilah teknis di dunia blockchain loh. Ini cuma jargon-jargon kosong yang sengaja dibuat biar kedengaran hebat dan punya kuasa. Nah, inilah inti manipulasinya. Istilah-istilah tadi tuh nggak punya arti teknis sama sekali. Tapi tujuannya jelas, ngebangun ilusi otoritas. Ini permainan persepsi buat mancing yang namanya authority bias. Kecenderungan kita buat lebih gampang percaya sama sosok yang kelihatannya berkuasa. Padahal kekuasaannya itu cuma karangan. Baiklah, setelah kita bedah semua lapisannya, dari sumbernya, teknisnya, sampai taktiknya, sekarang kita tarik garis yang tegas banget antara propaganda dan fakta. Tabel ini ngerangkum semuanya. Di satu sisi, klaim propaganda mereka. Ada satu orang pegang kunci, punya mandat resmi, jadi otoritas dunia.
Nah, di sisi lain, fakta objektifnya, Web3 itu terdesentralisasi. Nggak ada bukti sama sekali, dan gelar itu cuma akal-akalan mereka sendiri di komunitasnya. Jadi, kesimpulannya udah nggak bisa lebih jelas lagi. Klaim soal Kosasih Nakamoto ini bukan fakta teknis, bukan juga fakta hukum. Ini murni propaganda yang digerakkan oleh komunitas. Sebuah narasi otoritas palsu yang dibangun tanpa pondasi sama sekali. Nah, pertanyaan terakhir ini buat Anda semua. Sekarang, setelah Anda ngenalin polanya, klaim yang bombastis tanpa bukti, gelar-gelar aneh, dan promosi yang cuma mutar-mutar di dalam, kira-kira klaim otoritas palsu apa lagi yang bisa Anda bongkar sendiri di luar sana? Kuncinya satu, selalu berpikir kritis.